Ada perusahaan tempe itu, bapak-bapak dari Pekalongan itu, ada yang usaha kuliner juga di lingkungan Semeru ini untuk menjadi kampung yang tangguh. Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Satu kecamatan ini terkenal dengan julukan Kota Reog karena merupakan daerah asal kesenian reog. Dari 1.372 km persegi luas wilayah Ponorogo, tepatnya di Kelurahan Nologaten, terdapat sebuah wilayah yang cukup menarik, Jalan Semeru. Tepat berada di posisi strategis Kabupaten Ponorogo. Pemerintah sangat mendukung untuk bersama-sama membenahi lingkungan Semeru ini untuk menjadi kampung yang tangguh. Jadi tangguh artinya tangguh secara ekonomi, juga menjadi kampung yang indah, yang bersih. Terkait dengan lingkungan sini, harapan saya sebagai Ketua RT, lingkungan khususnya lingkungan Semeru dapat berjalan dengan baik, istilahnya kehidupan sosial masyarakatnya dapat berjalan dengan baik. RT kita ditunjuk bersama kelurahan sebagai pilot project, yaitu mensukseskan program gubernur sebagai kampung tangguh sayur mayur. Nah, program ini saat ini masih di konsep dan keharapannya nanti membawa dampak yang bagus buat masyarakat, khususnya lingkungan RT 4 RW 1 lingkungan nasional. Jalan yang ada di Ponorogo itu yang menentukan kabupaten. Tapi biasanya itu sesuai dengan karakter lingkungan. Jadi karakter lingkungan, contohnya kelurahan yang seperti itu ya. Jadi ada riwayat kelurahannya. Ya, berdirinya kelurahan itu bagaimana, seperti itu. Jadi di kelurahan itu ada forum masyarakat, jadi bukan forum ya, namanya lembaga kemasyarakatan, itu ada. Kalau di kelurahan itu namanya LKK, LPMK namanya, kalau dulu LKK, sekarang LPMK. Kalau di desa itu namanya BPD. Kita prioritas, kita musyawarah prioritas itu, kita nggak langsung ini saya jadi masyarakat itu tidak tergantung saya. Jadi tidak pemerintah harus udah ini saya putuskan ini, enggak. Jadi kita masyarakat musyawarah itu tadi loh. Aspirasi masyarakat itu bagus, jadi mendukung sekali. Jadi katakanlah usulan mereka itu kita tampung, kita ACC, wah mereka antusias banget. Saya layangan yang ngerti pedot yang ceblok pegang jebol saya. Guyub rukun adalah kata yang pantas disematkan untuk masyarakat di Jalan Semeru. Masyarakat saling membantu satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tercermin dalam proses pembuatan masjid. Mereka bergotong royong membantu pekerja tetap. Semangat inilah yang menjadi cikal bakal dalam menjunjung kehidupan sosial yang lebih baik di Jalan Semeru. Untuk kehidupan beragama, alhamdulillah di sini cukup baik. Jadi antusias warga untuk menjalankan agama, khususnya dari di sini agama Islam, alhamdulillah sangat baik sekali. Harapan saya ya di sini masyarakatnya tetap kompak, semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik sosial maupun dalam hal keagamaan sehingga bisa tercipta masyarakat yang tentram, aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan utama masyarakat di Jalan Semeru bukan dari sektor pertanian, melainkan dari sektor ekonomi berupa usaha dagang. Salah satu ciri khas masyarakat Semeru ialah saling mendukung usaha satu sama lain demi memajukan perekonomian di Jalan Semeru. Tentunya dengan mengutamakan kebersamaan serta semangat sosial.
Ya dari awalnya kita ini jualannya hanya nasi soto sama nasi tahu gitu ya. Terus lama-lama ingin tambah nasi goreng, bakmi. Kurang lebih 20 tahun. Jadi dulu itu paling mudah dicari dan diolah itu usaha makanan. Nanti kalau kita udah tua mungkin ya anaknya yang nerusin. Ya, kalau kita libur ya anaknya yang jualan. Ya semua mau, ya nasi goreng, rujak, bakmi itu juga mau, rica-rica semua laku. Kalau ada ya kadang-kadang kan nggak ada yang salah satu nggak ada yang kita jual, itu ya lainnya. Ya, semua kalau kitanya masak ya laku. Tapi ya harganya memangnya ya agak miring. Ya insya Allah nggak rugi. Waktu awal pandemi itu sempat menurun penghasilannya. Terus umpama dari 100% mungkin 50%-an, separuhnya. Kami kan sudah mengiklankan ya dari berbagai sosmed. Jadi kalau misalnya kita buka di GoFood dan GrabFood itu kami cantumkan, jadi semua orang sudah tahu. Berjalan sudah sekitar setahun setengah, Mbak. Sebenarnya ide usaha bubur ayam itu bukan dari saya pribadi. Kebetulan Pak Lik saya itu yang ada di Jakarta itu juga sebagai pengusaha bubur ayam, Mbak. Dan itu munculnya ide jualan bubur ayam ya dari Pak Lik saya itu. Yang mulai yang ngajari lain-lain bahkan sampai itu dikasih modal untuk jualan itu ya istilahnya orang yang paling berjasa lah Pak Lik saya itu. Kalau selaku pedagang bubur, harapannya untuk Jalan Semeru itu kedepannya menjadi jalan ya, yang dikenal protokol, otomatis kalau nanti sudah banyak orang yang lewat, yang tahu itu secara tidak langsung nanti bisa menambah income untuk jualan kita gitu, seperti itu. Alhamdulillah untuk pedagang di sini itu istilahnya jalan semua, Mbak, karena 70% dari warga sini, lingkungan sini itu profesinya sebagai pedagang. Dan alhamdulillah untuk usaha mereka itu jalan semua lah istilahnya. Menjadi pekerjaan sehari-hari, bahkan menjadi pekerjaan vitalnya ya pedagang itu. Sebenarnya semua udah dicoba, Mbak. Terus yang cocok, ini kan harus nih turun-temurun itu loh, Mbak. Harus nih. Yang dicoba itu apa? Yang dicoba itu ya pekerjaannya lain seperti bangunan, seperti apa gitu. Tapi yang cocok ini diteruskan dari ini. Dampak dari pandemi kemarin seperti apa? Ya banyak Mbak dampaknya. Iya, yang dulunya itu pengaruhnya banyak. Yang dulunya itu umpamanya ya ayam itu habis sekian gitu, sekarang separuhnya gitu loh, Mbak. Ini soto ayam Pak Pri Jalan Semeru, rasanya mantap, penjualnya solihah, monggo, murah meriah. Yang mau mencoba monggo. Menekuni usaha tempe dari tahun 2007, mulai merintis usaha di Ponorogo 2007, saya pindah di Semeru mulai 2011. Sebelumnya ya udah cari pengalaman ke sana-sana, ke Jakarta, ke Tangerang. Nah, ini terakhir di Ponorogo. Namanya juga rezeki ya. Tadinya nggak pingin kita itu ke tempe, tapi dari keluarga itu emang ada keturunan kebanyakan produksi tempe, akhirnya kita mengikuti aja. Masalah limbah itu, Mbak, masalah limbah itu ampas tempe itu udah diambil sama peternak sapi, peternak kambing, peternak pitik juga pada ngambil limbah di sini. Jadi limbah di tempe itu nggak bermasalah. Iya, ini itu masalah PPKM memang sangat banget berdampak pada pengusaha kecil seperti saya, karena apa-apa semuanya kan dibatasi. Akhirnya kalau saya ujung-ujungnya
bahan pokoknya yang mahal. Nah itu pengaruh PPKM itu nggak di pasar, nggak di rumah, itu akhirnya pengaruhnya gede, Pak. Kebetulan dari keluarga banyak yang bekerja di bidang seni, banding dengan usaha kuliner. Sebenarnya ada yang kuliner sih, tapi kayaknya asik di seni, Pak. Kalau ciri khas dari usaha saya ini, dia memang kesannya melindungi dari bawaan pabrik, istilahnya mengamankan lah. Dari kebijakan pemerintah itu kita juga antusias ya. Jadi kalau seandainya ada mobil masuk, kita harus cek dulu, kita harus semprot dulu. Seperti itu, Pak. Sebetulnya kalau berbicara COVID-19 ini bukan hanya di Ponorogo, tapi kan mendunia. Tetapi lebih spesifik di Ponorogo, secara umum karena Ponorogo ini mayoritas adalah petani. Alhamdulillah selama pandemi ini hasil produktivitas pertanian lumayan meningkat, lumayan baik. Sehingga kalau di bidang pangan, masyarakat Ponorogo ini hampir tidak ada kekurangan. Tetapi memang nilai tukar petani atau hasilnya ini memang terutama di tahun 2021 ini menurun drastis. Oleh sebab itu, kalau berbicara pelaku ekonomi memang bukan hanya Ponorogo tapi secara umum berdampak. Bukan hanya pelaku usaha tetapi memang di birokrasi juga berdampak otomatis. Secara otomatis ketika ekonomi ini turun itu berdampak kepada seluruh sektor kehidupan termasuk pemerintah, karena pemerintah ini salah satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini berasal dari masyarakat, dari usahanya, baik dari pariwisata, retail dan macam-macam itu. Jadi secara umum kalau kesejahteraannya saya pikir masih dalam tahap belum mengkhawatirkan. Tetapi justru hari ini kita berbicara bukan pada konteks kesejahteraan secara lahiriahnya, tapi bagaimana justru kita menyelamatkan kesejahteraan dari sisi kesehatan. Jadi yang paling penting hari ini kita justru bagaimana kita secara pribadi atau secara kelompok, keluarga, masyarakat ini yang paling penting adalah sehat dulu. Kesejahteraan secara umum masih bisa dinikmati oleh masyarakat Ponorogo, tetapi memang harus kita akui masih ada kelompok-kelompok masyarakat kita, baik sebelum pandemi ini memang sudah kehidupannya memang mohon maaf di bawah rata-rata atau di bawah garis sejahtera. Kalau dulu di bawah garis kemiskinan kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sangat menghargai pemerataan pembangunan, menghargai kebahagiaan umat manusia. Maka Islam mengajarkan kita bagaimana kita harus berbagi sesama. Nah, berbagi dengan sesama bukan berarti sekedar bagi-bagi, tidak ada usaha dan seterusnya. Tetapi kita harus berusaha, masing-masing dari kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana bisa kita berjalan secara mandiri. Maka usaha, bisnis, ataupun apapun namanya juga memang wajib kita lakukan. Di Ponorogo ini banyak sekali lembaga-lembaga yang mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan seterusnya untuk kesejahteraan manusia atau umat manusia dan warga sekitar Ponorogo. Ada Lazismu, ada lembaga lain yang Lazisnu mungkin, dan lembaga-lembaga lain yang semua ini bertujuan adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Ponorogo.
Nah, Islam memiliki kepentingan ini karena berbagi adalah bagian dari ajaran Islam. Di samping itu saat ini adalah berbagi itu juga bagian dari bagaimana kita mensejahterakan umat manusia ini. Gerakan misalkan Indonesia Berbagi, gerakan peduli sama orang lain, dan seterusnya, ini adalah gerakan-gerakan kemanusiaan. Ini adalah bagian dari yang disebut dengan global responsibility, tanggung jawab global. Sehingga mau tidak mau ini juga harus kita lakukan. Kita harus care satu sama lain jika ingin mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Mendirikan kegiatan bisnis, usaha, dan seterusnya, ini bukan berkompetisi. Dalam agama Islam, fastabiqul khairat itu dimaknai dengan cara partnership, saling bekerja sama, bukan berkompetisi dan saling mengalahkan. Justru zaman seperti ini yang kita butuhkan adalah saling bergandengan tangan, bekerja sama, sehingga mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Untuk di daerah Ponorogo, saya kira progres ataupun perkembangan charity, ya, perkembangan bagaimana orang bersedekah, berbagi, dan seterusnya cukup luar biasa. Terutama kita yang ada di persyarikatan, ada lembaga-lembaga dan lain sebagainya, memiliki berbagai macam usaha, berbagai macam kegiatan yang memang dikhususkan untuk charity atau dermawan kepada orang lain. Nah, ini atau berderma kepada orang lain. Ini harus terus kita galakkan sehingga Ponorogo ini bisa tuntas dari kemiskinan. Harapan ini berat tetapi harus tetap kita lakukan. Mengapa? Karena memang ini tugas dari visi kemanusiaan dan tugas dari agama. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwardi. Kebetulan saya pengusaha distributor kebutuhan kedelai. Nama saya Julaida Kajawati. Jabatan di sini saya sebagai Lurah Mologaten. Perkenalkan, nama saya Mukhtar. Jadi sebetulnya saya di sini termasuk pendatang. Jadi saya menetap di sini kurang lebih tahun 2012. Tolol. Lo. Tolol. Dan varios. Drift. HP tidak ada. Nah, ini kursi rayo masalah. Mau benar ibu. Iya. Nah, ya ampun.